mereka ala anbiya'ihim terhadap para nabi mereka. Fa idza nahaitukum apabila aku telah melarang pada kalian an syai'in tentang sesuatu fajtanibuhu maka jauhilah. Wa idza amartukum dan apabila aku perintahkan kepada kalian bi syai'in dengan sesuatu fa'tu minhu tunaikan dia. Mastata'tum selagi kalian mampu. Muttafaqun alaih. Bapak-bapak, ini pendek hadisnya, maknanya sangat luas. Apa itu? Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, ya, lakukan saja. Nah, jangan banyak tanya. Dan juga ternyata Rasulullah mengatakan kaum-kaum sebelumnya itu oleh Allah dihancurkan karena mereka banyak menyelisihi para nabinya. Itu makanya itu Allah sudah yang dari Rasul itu sudah banyak, perintahnya banyak, larangannya banyak. Nah begitu. Jangan membuat aturan-aturan baru. Ikuti aja sunnahnya. Dari mana dalilnya? Dari mana taunya? Kita belajar. Nah begitu. Jangan sampai kita ini ya membuat hal-hal yang baru yang Rasulullah tidak pernah mengajarkannya. Begitu. Ya, makanya dari itu ini hadis pendek yang perlu kita renungkan. Sudahkah kita mengamalkan perintah Rasulullah semuanya? Sudahkah kita tinggalkan larangan-larangan Rasulullah SAW semuanya? Tapi semuanya kalau Rasul ditutup dengan kata-kata mastata'tum. Pak rahmatullah. Apa artinya mastata'tum? Semampu kalian. Begitu. Dalam surat At-Taghabun juga begitu, ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dan surat At-Taghabun juga begitu. Fattaqullaha mastata'tum. Takutlah kepada Allah dengan semampu kalian. Maka dari itu Allah kita ingat kepada Rasulullah setiap hari sekarang ini. Ya, walaupun ada saudara kita memperingati yang sudah seperti kemarin, ya, Maulid Nabi, memang zaman Nabi nggak ada, zaman sahabat nggak ada, kan gitu kan? Maka kalau kita adakan lagi hari raya nggak boleh. Hari raya hanya dua. Kalau sekedar kita mengingat Rasulullah dan memberikan semangat kepada para jamaahnya dan kaum muda, orang milenial supaya ingat Rasulullah silakan. Tetapi jangan dianggap sebagai hari raya. Begitu. Kalau dianggap hari raya itu sama dengan apa artinya itu? Nah itu namanya buat aturan baru begitu ya. Makanya kita baca lagi hadisnya yang lain ya. An Abi Nujaihin Al-Irbadi ibni Sariyah radhiyallahu anhu qala wa awana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menasihati kita mau'izatan balighah, nasihat yang sangat dalam sekali. Wajilat minhal qulub, hati kita itu tergetar. Wadharifat minhal uyun, mata-mata pun meneteskan mengalir air mata. Subhanallah. Ini perhatikan saudaraku. Kita biasakan untuk mendengar kata Rasulullah. Bagaimana kita meninggalkan perintah Allah, meninggalkan larangan Rasulullah, menunaikan perintah Rasulullah. Tapi kalau kita nggak pernah baca, nggak pernah dengar hadis Rasulullah. Kalau kita bacakan hadis, kita pergi. Begitu. Karena bukan segolongan kita, bukan segrup kita, bukan komunitas kita, bukan satu guru dengan kita. Ya, maka kita dengarkan ini. Rasulullah bersabda, para sahabat meneteskan air mata, bergetar hatinya. Fakulna, kami bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwadda'in. Ini kayaknya adalah nasihat perpisahan. Fausina, nasihati kami, wasiati kami. Qala usikum bitaqwallah. Aku menasihatin kalian dengan takwa kepada Allah. Was-sam'i wat-ta'ati. Dengar dan taat. Kalau kita baca dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir, ya, sebelum terakhir, gimana katanya? Ya. Sami'na wa ata'na. Begitu. Jangan seperti Bani Israel. Sami'na wa asaina. Kami mendengar dan kami taat. Kalau Bani Israel, kami mendengar, kami menentang. Nah, begitu Bapak Ibu ya.
Bagaimana kita sami'na wa ata'na sementara kita belum pernah janji dengan saudara-saudara kita, dengan komunitas kita. Coba Bapak, kalau Pak DKM memberikan instruksi, apakah kita mengatakan sami'na wa ata'na? Di masjid ini belum ada kata-kata seperti itu. Belum ada komitmen, belum ada sumpah dan janji, belum ada satu ikatan. Kita hanya seikhlasnya saja datang ke masjid. Kita datang ke masjid bantu bangun ini juga seikhlasnya. Belum ada komitmen di antara kita. Belum ada komitmen kepada DKM, saya akan dukung. Nah, begitu. Kenapa begitu? Karena kita belum ada kebersamaan. Baru ada gerombolan kerumunan. Belum ada ikatan yang kuat. Paham Bapak? Kita ini baru kerumunan. Datang ketemu sudah selesai. Gak ada ikatan apa-apa. Begitu. Jadi sami'na wa ata'na itu belum ada muncul di dalam hati kita. Maka kita munculkan sekarang. Semangat untuk sami'na wa ata'na. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Walaupun memimpin kalian ada seorang budak abdun habasyiyun dari Habasyah, dari Ethiopia, berkulit hitam, berambut keriting. Begitu. Coba sekarang. Kalau kita dipimpin oleh orang yang miskin, dipimpin oleh orang yang jelek, kita sami'na wa ata'na atau enggak? Kita yang kita pilih, yang kita taati. Kalau orang itu kaya, orang itu ganteng, orang itu pasukannya banyak, senjatanya seambrek-ambrek, uangnya seambrek-ambrek, baru kita taati. Ini bahaya. Begitu. Nah, makanya kita harus komitmen dengan DKM yang ada, RW yang ada, RT yang ada. Pak RW, Pak RT belum kita sumpah dan janji karena kita belum ada ikatan yang jelas. Hanya kesepakatan bersama, rukun, gotong royong. Tapi belum ada sami'na wa ata'na. Apa kalau misalnya tanda tangan RT, RW kita sami'na wa ata'na? Terkadang enggak. Bahkan ada yang ribut gara-gara masalah misalnya portal saja. Kan gitu. Masalah portal itu ribut. Kan gitu. Nah ini kenapa maksudnya? Karena belum ada sami'na wa ata'na. Kalau yang baik sami'na wa ata'na. Kalau tidak baik bagaimana dimusyawarahkan? Itu namanya taqwallah. Wa innahu may ya'ish minkum. Nanti kalau kalian hidup di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira. Dia akan melihat perselisihan yang banyak sekali. Ini Rasulullah bersabda 14 abad yang lalu dan sekarang kita rasakan. Satu masjid aja kita banyak golongannya. Perbedaannya banyak. Gitu. Fa'alaikum bisunnati. Maka wajib bagi kalian. Alaikum itu artinya wajib bagi kalian. Wajib berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin. Dan sunnahnya para khulafa, para khalifah setelah Rasulullah yang muhtadin, yang mendapatkan hidayah, ar-rasyidin, yang mendapatkan petunjuk. Nah, begitu Allah. Bagaimana caranya? Alaikum bisunnati. Baca hadisnya. Nah, baca sunnah-sunnahnya, amalkan semampunya. Begitu. Salah satunya apa? Sunnah Rasulullah. Senyum dengan saudaranya, jabat tangan, tukar menukar hadiah. Rasul mengatakan seperti itu, saudaraku. Tahadau atau tahadu, tahabaktum. Tukar menukar hadiah kalian, maka kalian saling mencintai. Coba kita sekarang ini, di negeri kita ini yang ribut terus, banyak golongan-golongan ini saling tukar menukar hadiah, saling besanan. Mantap. Begitu Pak ya. Jadi kata Rasulullah ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Alaikum bisunnati. Kalian wajib memegang dengan sunnahku dan sunnah para penggantiku al-khulafa, al-khalifah, ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk, al-mahdiyyin juga mendapatkan hidayah. Begitu. Terkadang kita kata-kata khalifah saja sekarang sudah radikalismenya apa? Dianggap radikal. Begitu negeri kita ini. Ini khalifah kata Rasulullah. Kalau ada orang yang benci dengan kekhalifahan, ketahuilah dia sudah benci dengan Al-Qur'an. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi apa? Khalifah. Kata-kata khalifah itu di Quran ada, di hadis seambrek-ambrek. Lalu kita benci dengan kata-kata khalifah. Khalifah itu adalah yang menyatukan umat Islam sak dunia.
Kalau ada orang yang benci dengan khalifah itu berarti dia adalah temannya Kemal Atatürk. Yang matinya itu tanah aja nggak terima. Dan akan dijadikan nama di negeri Indonesia ini. Nama jalan di Indonesia, Kemal Atatürk yang membantai umat Islam, yang menghancurkan kekhalifahan di Turki Utsmani, yang menyatukan umat se-Indonesia, yang membuat Islam hancur di seluruh dunia, yang memulai adalah Kemal Atatürk. Itu Bapak rahimahullah. Begitu. Nah ini Rasulullah mengatakan Khulafair Rasyidin, khalifah-khalifah yang mendapatkan hidayah. Ini bukan radikal Bapak-bapak. Islam itu mengajarkan ketenangan, kedamaian, kerukunan, kebersamaan, dan saling menghargai. Berapa umat Islam yang membunuh orang kafir? Berapa orang penjajah membunuh orang Indonesia? Berapa yang dibunuh di Ethiopia? Berapa orang Cina membunuh orang Xinjiang? Berapa orang Thailand membunuh orang Patani? Berapa orang Portugis membunuh orang Islam di Filipina, di Ambon, dan lain sebagainya? Berapa? Dan di Irak siapa yang membunuh 1 juta lebih, 11 juta lebih orang mati di Irak, di Afghanistan? Siapa yang membunuh? Orang Islam yang dibunuh, saudaraku. Apakah itu termasuk radikalisme atau bukan yang membunuh itu? Ini Bapak, kita jangan ribut aja. Begitu. Ini yang prinsip mana? Makanya Bapak rahimahullah ada kata-kata dalam sebuah buku namanya As-Sawabit wal Mutawayyirat. Ada yang masalah prinsip, ada yang bisa difleksibelkan. Mutawayyirat artinya fleksibel, yang bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi kondisi di kaumnya. Maka Imam Syafi'i ketika di Irak punya fatwa, ketika di Mesir juga punya fatwa sendiri. Itu namanya Pak, mutawayyirat. Berbeda lingkungannya, kedisinian dan kekinian. As-Sawabit yang tetap. Apa contohnya? Kiblatnya sama, Qur'annya sama, salatnya sama, Allahnya sama, nabinya sama, Qur'annya sama. Ini sawabit. Salatnya sama, semua 4 rakaat kalau isya, 2 rakaat kalau subuh. Hajinya juga sama. Ini namanya sawabit yang tidak bisa bergerak, tidak bisa dirubah-ubah, dan tidak ada ijtihad. Pembagian waris juga sama, itu sawabit. Pembagian waris nggak ada ijtihad lagi. Pembagian waris jangan ijtihad, semua sama rata. Itu barakallah. Ini yang harus kita pertahankan. Yang sawabit kita sama-sama berpegang, yang mutaghayyir yang berbeda-beda saling memahami. Rukun ya. Itu sebelum Allah memberikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, binasa sebelum kalian. Kenapa? Banyak perbedaan dan banyak perselisihan, banyak soal, sementara amal-amal yang kita ikutkan di dalam diri kita yang mengikuti Rasulullah, baik meninggalkan larangannya, mengamalkan perintahnya, terkadang kita belum maksimal. Belajar terus, ngaji terus, paham terus, bersama-sama, sam'an wa ta'atan fi makrohin wa mansyatin, dalam kondisi yang lincah, yang ringan, ataupun dalam berat kondisi kita, sami'na wa ata'na. Semoga Allah memberikan kepada kita kepemimpinan di negeri ini dan di masjid-masjid kita seluruh Indonesia dan di dunia, orang-orang yang selalu menjaga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf atas kesalahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.